Karena ini sama dengan maknanya adalah tidak ada perbedaan. Karena HA itu harus berlawanan dengan H0, maka mu1-nya tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. HA ini adalah disebut HA yang sempurna ya, HA ini. Jadi HA ini disebut HA yang sempurna. Tetapi sebenarnya boleh juga saudara tidak sama dengannya itu hanya satu, sudah diizinkan. Jadi kalau sama dengannya itu, sorry, tidak sama dengannya itu satu, yang lain masih sama, tidak apa-apa. Itu sudah dianggap ada perbedaan. Jadi kalau sempurnanya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, maka boleh tidak menggunakan yang tidak sempurna. Misalnya mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Atau mu1 tidak sama dengan mu2 sama dengan mu3. Boleh itu. Artinya ada satu saja yang tidak sama dengan itu sudah dinyatakan ada perbedaan. Berarti dua pihak ini. Nah, kalau seperti ini, ya seperti ini, saudara tinggal melihat, oh ini pasti komparatif, karena ada mu, ada mu, ada mu. Terus kemudian ini ya, kalau kemarin kita sama dengan tidak sama dengan, itu ujinya uji T, maka ini sebagai tanda bahwa ini adalah uji dua pihak. Tetapi karena uji F itu tidak mengenal uji dua pihak, ingat ya. Uji satu pihak dan dua pihak itu hanya berlaku untuk uji T. Nah, bagaimana cara mengindikasi bahwa ini adalah uji F? Oh, ternyata variabelnya lebih dari 2. Kalau uji kemarin mu1 sama dengan mu2. Nah, ini karena lebih dari 2 berarti ini pasti uji anafa. Disebut anafa satu jalur. Kenapa ini disebut satu jalur? Ya. Karena yang dilihat itu hanya satu nilai. Misalnya atau satu data. Datanya sama, nilai matematika, hanya kelasnya yang berbeda. Sudah dengarkan dengan baik ya. Ini agak kalau anu butuh kejelian ya. Mohon maaf, saya ada rapat. Ini beda dengan yang dikasih. Ini yang beda dengan yang dikasih. Beda. Ini kota, desa, gunung. Kalau ini mahasiswa matematika kelas ABC. Oh iya Pak, saya diambil F dia cuma begini aja. Dia nggak ada satu pihak berdua pihak gitu. Kalau dia tiga variabel bisa izin masuk itu lah. Begitu ya.
Oke, mohon maaf, ada sedikit telepon dari rektorat. Oke, saya ulangi. Jadi yang disebut satu pihak itu karena datanya itu hanya satu yang dibedakan. Namanya misalnya ini nilai matematika. Yang dibedakan hanya nilai matematika kelas A, nilai matematika kelas B, dan nilai matematika kelas C. Datanya hanya satu, ya, yaitu nilai matematika. Hanya orangnya saja atau kelompoknya itu yang lebih dari 2. Ini dicatat, dicermati ya. Ini seperti tadi. Ya. Nah, kalau uji 2 pihak, nanti di materi minggu depan juga akan saya jelaskan lebih detail. Tapi paling enggak, saudara punya gambaran. Yang namanya uji anafat 2 pihak, ininya itu 2, minimal. Ya, minimal 2. Misalnya tidak ada perbedaan nilai matematika dan nilai mekanika rekayasa antara mahasiswa kelas A, kelas B, kelas C. Paham ya? Ya. Jadi namanya satu pihak itu apabila datanya itu satu tapi orangnya, kelompoknya lebih dari 2. Tapi namanya uji anafat 2 pihak itu apabila datanya lebih dari 1, tetapi kelompoknya tetap lebih dari 2. Itu ya. Jadi datanya lebih dari 1, tapi kelompoknya lebih dari 2. Seperti ini nilai matematika, tapi kelasnya ABC. 2 pihak itu apabila nilai matematikanya ada 2, misalnya nilai matematika dan nilai mekanika rekayasa untuk kelas A, kelas B, kelas C. Itu namanya uji anafat 2 jalur, sorry, bukan 2 pihak, 2 jalur. Nah, hari ini kita akan membahas yang ini dulu. Nah, yang 2 jalur minggu depan. Saya punya contoh seperti ini. Atau contoh ini sama enggak dengan PPT saudara? Sebentar, saya ceknya. Berbeda, Pak. Agak ragu. Beda ada berbeda. Beda. Beda. Aku beda bahasa Indonesia. Untuk kelas lain ya. Ini yang sama dengan PDF yang saya kirim. Perhatikan. Tapi contoh ini ya berbeda di sini ya. Biar sama nanti dengan contohnya. Tidak ada perbedaan kemampuan berdiri teknisi laboratorium mesin yang berasal dari kota, desa, dan gunung. Sama dengan yang tadi. Yang diuji adalah kemampuan berdiri, tetapi kelompok orangnya ada 3. Ada orang yang dari kota, orang dari pedesaan, dan ada pegunungan. Sama dengan yang tadi. Ya. Saya punya data seperti ini. Nah, ini contoh ya, contoh saja. Jadi setelah diuji, dites, diobservasi, didapatlah data seperti ini. Teknisi asal kota ada 10 yang diambil, 10 orang. Kemampuannya nomor 1, 4, 5, 6, 4, 6, 5, 3, 4, 3, 5, dan hasilnya. Dalam jam, tadi kan hipotesisnya dalam jam. Kemudian yang dari pedesaan ada 9 orang, ada 4 jam, 5 jam, 6 jam, dan seterusnya. Yang dari pegunungan ada 7, 4, 5, 6, ini ada 11 orang. Nah, yang tadi kita diskusikan adalah apakah ada perbedaan antara X1 dengan X2
dan X3. Kalau kemarin uji T itu hanya membandingkan X1 dan X2 saja, dua kelompok atau dua variabel. Tapi sekarang ini kita akan membandingkan lebih dari dua, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka hipotesisnya tadi H0 μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ini. Ya. Yang pertama adalah ini. Pangkatkan dua. Kita kelompok 1 itu dikuadratkan masuk sini. Kemudian X2 dikuadratkan masuk sini. Namanya X2 kuadrat. X3 dikuadratkan masuk X3 kuadrat. Saya pikir tidak masalah. Tetapi yang perlu saudara perhatikan adalah yang kelompok total ini. X total ini adalah jumlah dari 4 ditambah 4 ditambah 7 ketemu 15. X totalnya. Jadi X1 ditambah X2 tambah X3. Ya. Tetapi X total yang kuadrat ini itu bukan 15 kuadrat loh ya. Ini yang banyak salah. Tidak, mahasiswa tidak mendengarkan pada saat saya menjelaskan seperti ini. Kolom X total kuadrat ini itu berbeda dengan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Kalau X1 kuadrat itu dari X1 dikuadratkan, X2 kuadrat dari X2 kuadratkan, X3 kuadrat dari X3. Tapi X total kuadrat ini bukan 15 dikuadratkan. Ini adalah total dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat. Sangat jelas saya menjelaskan menurut saya. Menurut saya. Nanti kalau ada mahasiswa yang salah atau tidak bisa ini, nah itu kemudian yang apa karena saya tidak bisa menjelaskan atau saudara yang tidak mau paham. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya adalah X1 dijumlah, X1 kuadrat dijumlah, X2 jumlah, X2 kuadrat jumlah, X3 dijumlah, X3 kuadrat dijumlah, X total kuadrat dijumlah. Ini jumlah semua. Garis jumlah ini jumlah semua. Sekali lagi data ini data mentah. Ya, data mentah ini. Kemudian saudara harus bisa mencari rata-ratanya berapa. Mudahlah rata-rata 45. Ini berarti 45 dibagi 10 ketemu 4,5. Ini 44 dibagi 9 ketemu ini. Ini 66 dibagi 11 ketemu 6. Tapi saudara harus menghitung juga simpangan bakunya. Nah, ini sudah saya hitungkan. Simpangan bakunya 1,68, kelompok 2 1,26, kelompok 3 1. Variannya adalah 1,16, 1,61 dan ini yang menjadi momok bagi saudara kan. Sekali lagi ya, mau tidak mau saudara harus bisa menghitung itu. Min sama simpangan baku. Oke. Ini. Sekarang dengan data seperti ini, saudara coba ya, ujilah apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Kemudian berilah kesimpulan. Rumusnya mana? Rumusnya menggunakan yang tadi, yang ini.
Tetapi jangan lupa saudara uji dulu homogenitasnya. Homogenitas jangan tanya tidak bisa. Bagaimana cara menguji homogenitas? Saudara sudah menguji beberapa kali homogenitas itu. Oke, ada yang ditanyakan. Sekarang saudara coba tabel itu tadi yang sudah saya kerjakan tadi, itu ada di file yang saudara punyai, yang saya kirim, ya, file yang saya kirim, ya. Kemudian saudara coba hitung sesuai dengan rumus tadi, kemudian saudara buat tabelnya, kemudian diputuskan H0 atau H1 yang diterima, kemudian diberi kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Oke, ada yang ditanyakan? Sekarang jam 10 menit. Ya. 10 menit. Nanti saya akan kembali, tidak kemana-mana, tapi saya akan off time. Nanti saya akan kembali 10.30. Siapa tahu sudah ada yang selesai. Bagi yang selesai silahkan raise hand. Akan kita lihat. Ya. Sebelum saya off cam, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Berarti untuk soal yang dikerjakan adalah soal yang 3 mesin itu ya, Pak ya? Enggak, soal yang barusan tadi loh, yang Oh, yang jenengan paparin tadi. ya, itu kan file yang PDF saya kan itu kan. Beda, Pak. PDF-nya yang mana? Benar. Bapak share itu yang pabrik beton precast menggunakan 3 buah mesin yang berbeda. Ya sudah, Ngantuk ini. boleh saja itu yang saudara kerjakan, enggak apa-apa. Jadi Oh, yang saudara punyai, yang saya kirim PDF-nya yang mana? Sehingga yang saya kirim PDF-nya kok. Bentar. Kok beton precast? Ah, bener tak? Ini 2 jalur yang Danau Buka itu 2 jalur. Ngomong, bisa. Ngomong. Sudah benar, Pak. Itu. Yang Danau Buka itu adalah yang 2 jalur. Iya, makanya mirip-mirip kamu ya kan. Proteksi gitu loh. Masalah hotel. Yang saya kirim PDF-nya kan ini kan. Oh, ini di PDP kan 2 jalur. Ada yang di atasnya, yang pertama. Iya, Mas. Yang depan. Iya, udah sesuai. yang ini, Pak. Analisis varian 2 jalur, Pak, yang Bapak kirim. Itu kan yang sekarang, Mas. Ini file ini sudah saya Ngantuk kirim kau mesti. sekian minggu Wah, yang lalu, coba dilihat. Tadi kan kata Nadia. Oh, Siapa iya, ini? Pak. Pak. Kan tadi sudah saya jelaskan. Hari ini kita berdiskusi tentang anafas 1 jalur. Yang barusan saya kirim kan jelas itu judulnya. Iya, Analisis Pak. Maaf, Pak. 2 jalur. Oke, jelas? Jelas, Pak. DK ini Oke, didapatkan kalau dari tidak saya kembali 10. monggo. Bukannya dari ini. Dia bisa dapat 9. Oh, N dikurang 1 itu ya? Apa bukan? Ini bukan. Apa itu? Yang 9 kurang 1, 11 dikurang 1. Hah? Boleh nih. Nggak tahu dari mana ya. Saya kembali 10 30. Pertamanya tuh 3A. Kan nyari DK penyebut sama pembilang, habis sudah tak? Iya. Udah. Terus kalau ketemu Nah, dia itu kan 9 ini dapat dari mana ya? oh, di pembilangannya itu belakang. Enggak kok di sini kok langsung
tunjuk 9 Oh. kurang 1 itu Ini harus membuka ini lagi nih. yang apa? Ada Yang ini nih aku udah ngeprint kok. Yang mana? punya laptop. Deskripsi Oke. komparatif. Ini adalah tinggal itu sini aja lah. Ini sudah sebelumnya. Mobil metathesis. Bisa di situ. Hmm. Bukan yang ini tak. Yang paling banyak tuh si N-nya yang paling terbanyak sama N yang paling sedikit. Nah, Bukan ya? ini ada di uji komparatif ada nggak? Dari uji komparatif Iya. baru ada varian terbesar, varian terkecil kan itu. Oh, N kurang 1. Oh, N kurang 1 itu ambil salah satu jadinya. Kayak kenapa ini 9 ya? Karena di datanya yang Bapak ini tadi, ini yang satu itu yang nah, di sini data ke 1 30, data kedua 14. Ada varian sama ini. Berarti ini masuknya penggunaan yang ketiga ya. Iya, ketiga ya tadi. Jadi data 9 sama 11 gitu ya. Oh, berarti N1 itu total N1. Total itu kan ini jumlah orang. Tuh. Itu berarti. Berarti varian ini tidak homogen. Ya. Nih, jika N1 sama dengan N2 dan varian tidak homogen digunakan dengan DK 6, N1 Oh, enggak, ini kan 10, ini 9, ini orang ya. Nomor ini kan 10, 9 sama 11 ini. Oh, itu. Bisa mungkin. Oke, jika yang satu nggak bisa pakai ini lagi ya, udah ada 3 ini. Tapi ya masih bisa sedikit. Mungkin. Tapi DK-nya ini tidak sama. N1 dikurang 1. Ini kan N1 dikurang 1. N2 dikurang 2 gitu. N2 dikurang 1 ya. Gimana? Oh, bingung. Tidak sama. Menurut habis gimana? Coba dikerjain C. Tapi kalau ini pembilang sampai penyebutnya ini yang data ke 1 itu untuk pembilang, data kedua itu untuk penyebut. Sedangkan ini 3. Kalau ada 3 data ini gimana? Data penyebut 9 gimana orang? Kayaknya sih di sini N1 soalnya N2. N1 kurang 1, N2 kurang 1 gitu. Ini N3, 11. Iya, soalnya ada 3 data. Ya, terus 9 ini. Ini diambil yang terkecil sama terbesar paling. Oh iya. Ini kan terkecilnya 9, Yang 11. besarnya Sama kayak varian terbesar sama varian terkecil. mungkin gitu ya. Ya. Kenapa diambil juga 1,61? Kan antara yang terbesarnya 1,61. Berarti tidak homogen ya? Atau gimana?
benar. Kan yang saat ini tidak sama dengan yang dulu. Kan ini ulangannya ada 11, 9, sama 10. Dan tetap masuk ke mobil. Oh gitu. Tapi kok DK yang dipakai N1 ini ya, bukan Kurang tahu. Mungkin bukan lagi nggak stepnya itu. Udah Bukan step yang ya. Ini tadi benar. F stabil ketemu Benar. penyebutnya 8. Penyebutnya 10. Ini mana 1. Ini 8 10 naik. 3,1. Oh, 3,07 yang di atas. Di atas ini 5%. Yang 3,07 benar. Dan setelah itu yang itu maka tabel 3,7. Tapi kok karena editor kan editor namanya gambar yang terbesar. Editor itu lebih kecil, maka variannya sama mungkin ya. Ujian apa dapat dilanjutkan? Analisis dia dapat dilanjutkan. F itu berarti yang 1,61 itu ya. Terbesar itu ada data di kedua varian terbesar. Mencetak data. Sudah berapa bergerak Jika total oh, cari yang X kuadrat. Jadi kita tambah dapat 800. Yang berarti itu 213 tambah 66 itu mana? Ada ini kalkulator? ada. Oh, ini dapat 876 dari mana ya bisa? Dari itu 213 tambah 228 tambah 66 tambah 406. oh yang dikuadratkan. Dikuadratkan. Iya, 847. Kan itu Tapi sigma X kuadrat total. Oh, ini mungkin. salah ya. Iya, 847. Iya, bukan itu. Mungkin salah. Ya, berarti diganti aja. Ganti. 213 228 ditambah 847 dikurangi sigma X total dikuadratkan. Oh, ini 155 berarti. Sigma X total 155 dikuadratkan dibagi N. N ini jumlah yang satu yang dua. Benar? N total N besarnya N1 ditambah N2 11 ditambah 10 21 ditambah 9 ya 30. Harus menghitung kepala aja lah biar cepat. Kalkulasi 46,16 sudah. Setelah itu menghitung JK
jika antar masnya ini plus sigma x1 kuadrat sigma x2 kuadrat sigma x3 kuadrat sigma x4 kuadrat dibagi kalau besar sigma x1 jumlah ya, oh ya, jumlah pertama dikuadratin, jumlah kedua dikuadratin, jumlah ketiga berapa? 66 dari 11 dua pertama 155 kuadratin di 30 benar nggak 12,78 kuadrat 12,78. benar 12,7 lagi 7. 12,78 benar kita dalam berapa 78 ya? 12,7 Oh di 78. berarti harus gitu 33,38 selanjutnya kita dalam mungkin angka antar jika antar kurang 1 Jika dalamnya habis berapa? 33,38. 3,38 terus angka 33 ini jika angka 12,78 M ini tadi banyaknya jumlah ini Ya, jumlah kelompok. 1, 2, 3 kurang 1 benar nggak? Iya. 6,39 nah 6,39 lagi ya mungkin tadi udah segitu ya angka antar berapa 6,39. 39 dibagi angka antar dibagi angka dalam angka dalam angka dalam 2,31 oh 6 angka dalam angka dalam dulu salah terlalu cepat ya angka dalam angka dalam angka dalam itu 33,38 dan ini banyaknya datanya 30 itu
ketemu berapa habis MK dalam 1,23. Satu koma dua tiga. Belum angkatnya kali ini. Ini. Dibulatin. Berapa ya kali? Oh, nggak ngerjain Gus. Nggak Kenapa ngerjain. bos? Eh, Perdagangan. Putung dan putung. Ini ada ya. Jumlah dalamnya 33 ada dapat. Karena 30 kurang 3. Iya. Jadi langsung angka. Mana tulisnya? Angka antar dalam. Antar. Soalnya dari bapaknya ya. Iya. Iya. Angka dalam. 1,24. Soalnya benar. Dek iki Ini KDF nya 5,15. Apa 16? 15 ini. 15 aja. 15. Enggak 16. Kalau angka aja ya diambil terus. Iya sih. Konsisten. Baru buat tabelnya. Baru membuat tabel ini. Harga itu tidak ada perbedaan. Hei kita. Habis buat tampil apa enggak langsung ini menguji. Ada ketika Coba menguji dulu ya. Kan nggak ada perbedaan. langsung cara mengujinya harga itu. Tapi kamu hasil dari kita. Coba hitung kita kan 5,15 dibandingkan dengan tabel. Tabelnya berapa? Belum ada yang selesai ya. 3,07. Belum, silahkan lanjut. Menunggu sampai ada yang selesai. Apapun hasilnya tidak apa-apa, nanti kita diskusikan. Kita tunggunya. Oke, ada Mas Muhammad Iqbal. Ditunggu ya Mas, kita tunggu teman-teman saudara yang lain. Rumusnya di ketentuan politik beda lagi. Yang kurang Yang stabil ketemu berapa? oh, tabelnya baru enggak? Soalnya penggunaan sama politiknya baru ini. Itu 2 sama 5. Oh, Iya. 2 sama 27. Kan sekarang itu iya. 5,49. Ya benar. 5,49. yang satu. 5,49. Tapi itu kita 5,15. Tapi itu ini bisa dari tabel. Apa diterima? Kalau diterima ditolak. Kalau kan pertama tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Alfanya 5%.
ketemu benar 3,35. Iya, F tabelnya. di tabelnya 3,35. Pas. Pas. F tabelnya, iya. Hmm. Tiga koma tiga lima. Tadi 5,89 ya. 3,35 ini buat apa lagi? Kan itu yang 0,1 paling. Kalau yang ini alfanya 5%. Oh, alfanya ya 3,35 sama 5,49. Yang 1% yang 5,49. Ya, apa gimana? 3,35. Berapa tadi? Kita 2 sama 27. 3,35. Kalau kayak gitu berarti gimana yang 5%? Kalau di sini yang 5% itu yang di atas ya? Iya. Kurang Ya. Oh, atas iya. atas Atas 5%. 3,35. Oh, kalau kayak gitu ditolak. Salah. Iya. Kecuali 5%. Kalau yang 5% berarti. Ini kan F itu kecil tapi. Karena F itu lebih kecil dari F tabel. Berarti Ya, F itu hitungnya karena- pakai yang kan F itu kan 5,15. F tabelnya ini yang 5,49 gitu. Apa dua-duanya bisa ya? Bisa sih. Tapi yang 5% itu kan 3,35. Ini 30 kan? Untuk yang 5% berarti udah Iya. yang 1%. Yang 5% kan 3,35. 35. Dia kecil. Nah, langsung turun. Gitu. 3,35. 5% kan 3,35. Persen 5,49. Karena yang diterima. Yang kurang satu, yang kurang satu, yang kurang ini. Jadi total ini semacam menambah. Nah, X totalmu berapa Nat? X total kuadrat Di situ ditampil berapa? berapa? X total Oh, kuadrat 846 ini dah. 847. Oh, iya. Apakah ini semuanya ya? Karena F itu yang kurang dari tabel dia itu. Ini untuk F apa? Mungkin kita bisa bikin dua kesimpulan ya. Untuk yang 1% tidak ada perbedaan, nah gitu ya. Tidak ada perbedaan. Ada perbedaan. Iya benar ya, perhitungan kita yang di atas ini gara-gara salah yang tadi. Benar ya? Antar itu jika antar putuskan jelaskan nanti putuskan angka dalam jika dalamnya ketiga hanya 30 dan keseluruhan ini 10 ya 10 11 9 kurang 1,24 itu angka antar kemudian angka dalam 5,15 Benar sih kalau yang atas kayak. mungkin bisa reaksi lagi nih. Berarti kesimpulannya
kesimpulan yang bikin gua jadinya. Untuk yang 5% ada perbedaan. Soalnya F hitung lebih dari F tabel. Dan untuk yang 1%, F hitung lebih kecil dari F tabel. Sehingga bahasa statistiknya lalu memang diterima. Rangkaian ini tidak ada perbedaan. Sama ditolak. Yang ditolak. Tak diterima. Jadi kesimpulannya yang pertama, F hitung. Berarti kan F hitung ada yang lebih besar sama ada yang lebih kecil. Ya, bikin dua kesimpulan. Sedangkan ini kenapa dia ini ya menyimpulkan karena dua-duanya sama. Nah itu F yang ini kan dia nguji di keputusannya ini 2,7 kurang dari F tabel, kurang dari F tabel yang untuk 3,35 sama 5,9, sehingga dibuat dua. Apa? Berdiri secara signifikan. Mungkin bisa rise and Kesimpulan yang pertama, habis lebih besar atau lebih kecil? kesimpulan pertama untuk yang 5%. 5% ada perbedaan. Berarti Lebih besar dari F tabel. ada perbedaan. Jadi kalau F hitungnya dia lebih besar, otomatis ya yang dipilih adalah H. Iya, kebalikannya. Berarti cuma kan ini nggak ada satu pihak dua pihak. Kesimpulannya cuma lebih dari sama kurang dari. Coba lihat dis. Coba lihat. HA diterima, H0 ditolak. Ini yang mana? Yang kesimpulan pertama. Yang 5%. Iya. Iya, Sama mana ini dah? iya sebelahnya. Ini? Bukan. Bukan, ini sebelahnya. Ini sama ini. Iya. Yang kedua tidak ada perbedaan. Pas buat tabel ini ya, tulisan ini. Ya, aku salah satu. Iya, cuma masukin data itu. Oh, ini hitung hasil perhitungan akhir ya? Bukannya hitung membandingkan ini kan, varian terbesar kecil. Ini 1,61 dapatnya. Sedangkan ini 2,7. Itu cuma uji homogenitas ini, bukan dihitung. Berarti yang awal ini dia tidak homogen, homogen. Cuma, apa keseluruhan ini dia disebutnya homogenitas ya? Berapa? Uji homogenitas kan sampai sini aja. Uji homogenitas tadi sampai itu aja. Buat melanjutin bahwa dia itu layak dijadikan uji ANOVA atau enggak. Kalau dia nggak masuk homogen, nggak bisa uji ANOVA ini. Itu tadi menurut Bapak Heri ya. Makanya harus ada uji homogenitas itu. Kalau dia nggak homogen berarti nggak masuk analisis varians ini.